orang-orang sedang bekerja keras dan di situ tuh posisinya sibuknya minta ampun gitu loh. Menemukan ada seonggok mayat yang tergeletak di pinggir hutan. Badannya seperti habis dicabik-cabik oleh binatang buas. Yang pada saat itu katanya dia dalam bentuk babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat teman-teman yang baru gabung, silahkan teman-teman tonton dan saksikan video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, karena channel ini upload setiap hari. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Gak tahu ini adalah korban dari suatu pesugihan atau bukan. Yang jelas dalam cerita ini dikisahkan bahwa dari pengalaman seseorang laki-laki berusia 55 tahun mengaku bahwa dirinya itu adalah seseorang yang sudah sejak lama dinyatakan bahwa dirinya itu meninggal oleh orang kampung. Dan langsung saja seperti apa kisahnya? Sudah sebagaimana semestinya orang tua menyayangi anak sepenuh hati. Anak sebagai bagian dari darah dagingnya ialah merupakan sumber kebahagiaan. Demi anaknya orang tua rela pontang-panting bekerja keras mencari uang, bahkan tersiksa sekalipun. Apa-apa yang dilakukan orang tua ialah untuk kebahagiaan anaknya. Namun itu tak diperoleh oleh lelaki yang berusia 55 tahun dari Bogor yang sebut saja namanya adalah si Madin. Belakangan ia mengaku telah menghadapi pusparagam berbagai peristiwa, menyaksikan suatu kejadian yakni penyiksaan di alam siluman atau alam lain, yakni dirinya di sana dalam bentuk babi. Dan tidak hanya sebentar ia merasakan dan mengaku bahwa dirinya itu di sana berada selama kurun waktu 15 tahun. Dan begini peristiwanya. Suatu malam seorang lelaki tua mendatangi kampung yang telah ia tinggalkan dalam waktu yang lama. Ia berjalan dengan terserok. Orang-orang kampung mengiranya dia itu adalah orang yang telah mati, karena orang tersebut mengakunya sebagai si Madin gitu loh. Dan semuanya berawal dari suatu sore ketika Madin masih berusia remaja mengembalakan keempat ekor kambingnya. Itu adalah kesehariannya di masa remajanya. Kemudian setamat dari SD, orang tuanya tak lagi mampu menyekolahkan anak, yakni si Madin. Jadilah sehari-hari Madin hanya mengembala kambing, 4 kambing lebih tepatnya, di tepi hutan karet dekat sungai Cisadane, tak jauh dari kampungnya. Kemudian sore itu ketika matahari mulai melungkup di sisi barat atau matahari mulai terbenam, Madin duduk di bawah sebuah pohon karet. Dia kelelahan. Dan keempat kambingnya ia biarkan berkeliling hutan mengitari pohon karet. Kemudian sambil duduk ia menyadarkan punggungnya ke batang pohon sambil mengantuk, menahan rasa ngantuk mungkin awalnya ya. Namun tak selang lama kantuknya datang. Terasa udah ngantuk banget, tapi dalam posisi dia agak setengah sadar, atau mungkin dia itu sudah masuk ke dalam alam mimpi. Yang jelas dia sampaikan, dia rasakan waktu itu tiba-tiba ada seorang lelaki berkulit gelap yang tiba-tiba berdiri tegak di sampingnya dan berbicara dalam bahasa Sunda. Dan ia mengatakan kira-kira begini. Bapak
bapakmu sudah menunggu di sana. Dia ada di rumah kami." Kemudian mendengar perkataan itu, si Madin ini langsung menurut saja dan mengikuti pergi bersama orang tadi, orang yang berkulit gelap. Kemudian singkat kata, singkat cerita, Madin itu lalu dibawa ke rumah orang tua itu. Rumahnya di sana sangat besar, berada di tengah hutan. Tak seperti yang dijanjikan oleh pria berkulit gelap tadi. Madin tak mendapati bapaknya berada di sana. Ia justru melihat rumah besar dan di sana itu sebagian orang-orang sedang bekerja keras dan di situ tuh posisinya sibuknya minta ampun gitu loh. Di sana kerja, di sini kerja. Pokoknya di situ hanya kumpulan orang-orang yang sedang bekerja kayak gitu loh. Dan setiap si Madin ini berusaha untuk bertanya kepada orang tadi, orang yang berkulit gelap itu tuh apa? Itu tuh orang di sana lagi ngapain kayak gitu loh. Tapi si orang berkulit kulit ketam, orang berkulit gelap tadi tuh selalu menggelengkan kepala. Nggak tahu itu apa, mungkin itu memang biar menutupi, biar nggak banyak tanya gitu ya. Namun tanpa rasa lelah, tanpa rasa capek, si Madin ini terus dan mulai mengikuti orang-orang yang sedang bekerja gitu loh. Dia malah mengikuti orang-orang yang sedang bekerja di situ. Kemudian di sisi lain ini kan tadi si Madin ini sudah masuk ke dalam alam jin. Namun di sisi lain di dalam dunia nyatanya, kabar hilangnya Madin ini membuat satu kampung itu udah gempar. Beritanya udah sampai ke penduduk kampung. Dan selang beberapa hari setelah itu, seorang penyadap getah karet di situ menemukan ada seonggok mayat yang tergeletak di pinggir hutan. Badannya seperti habis dicabik-cabik oleh binatang buas. Kemudian si sang penyadap karet tersebut melapor kepada warga kampung, dan tentu saja ibunya ketika mendengar kabar itu dan melihat mayat itu langsung jatuh pingsan atau pura-pura pingsan, nggak tahu. Yang jelas pada saat itu ibunya udah nggak percaya itu loh. Tapi ya mau gimana lagi. Kemudian akhirnya penduduk pun meyakini bahwa itu memang mayat si Madin yang sudah meninggal. Kemudian setelah bertahun-tahun, setelah dilanda rasa kehilangan, terutama si ibu Madin dan juga warga kampung, tiba-tiba suatu malam datanglah seorang lelaki paruh baya datang ke kampung yang tadi. Dan lelaki itu mengaku bernama si Madin. Laki-laki yang baru datang itu ngaku bahwa dirinya, aku ini Madin, kayak gitu loh. Warga kampung yang sebelumnya memang sudah percaya bahwa si Madin ini sudah meninggal, yakni diterkam oleh binatang buas, mendengar pengakuan lelaki itu yang mengaku bahwa dirinya Madin, pastilah orang-orang itu nggak percaya. Bahkan orang-orang kampung di situ tuh tak berani mendekat dengan orang yang baru datang itu. Dan lagi-lagi ibu Madin ini begitu shock hingga seperti hendak terkena serangan jantung. Menyadari lelaki di hadapan mereka itu ternyata memang setelah diamat-amati, diperhatikan baik-baik, itu memang bukan mayat gitu loh. Itu memang orang masih hidup. Dan warga kampung pun mulai mendekat. Dan mereka ingin mendengarkan cerita Madin yang telah berkelana dari tempat yang jauh. Dan
mereka kan tadinya udah mengira bahwa si Madin ini memang udah meninggal gitu loh. Kemudian kepada warga kampung, Madin ini menceritakan segala sesuatu, segala kejadian, segala perjalanan yang telah ia lalui di sana. Ia bercerita suatu hari ia berada di rumah besar yang ia tempati, kemudian dihebohkan oleh suatu gempa yang sangat dahsyat. Gempa itu terjadi akibat sebuah suara yang sangat menggelegar. Orang-orang termasuk Madin yang pada saat itu katanya dia dalam bentuk babi ada dalam rumah itu dan berhamburan, mereka tuh pada melarikan diri. Belakangan Madin ini mengetahui bahwa suara itu ialah suara azan, yakni dari dekat suara azan dari masjid yang berada di dekat sungai Cisadane tadi yang saya sudah sebutkan di awal. Kemudian kepada warga sekali lagi Madin menceritakan usahanya melarikan diri dari rumah itu. Dengan berlinangan air mata, ibunya masih tergeletak di halaman rumah. Warga kampung pun tak pernah tahu ia tetap hidup atau memang udah mati, dan apakah orang ini memang benar Madin atau bukan, kayak gitu. Dan ceritanya pun berakhir dengan demikian. Dari kejadian tersebut semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, serta selalu berdoa dan berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.